wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Princess. Nah, di video kali ini kita bakal nostalgia dikit nih sambil bahas artikel menarik dari karya Bapak Sahrul Ramadhani yang judulnya Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya sama wartel? Atau kalian nggak ngerti apa itu wartel? Oke, jadi aku kasih penjelasan sedikit ya mengenai wartel. Jadi wartel ini merupakan sebuah tempat kecil ya dengan bilik-bilik telepon yang dulu pernah menjadi penyelamat buat kita yang mau menelepon keluarga jauh sebelum adanya HP dan juga internet. Nah, di artikel ini teman-teman kita akan ngeliat ya gimana sih sejarah dan peran wartel di masyarakat dan kenapa akhirnya kok ya bisa hilang tergeser sama teknologi modern. Nah, di bagian latar belakang ini ya, penulis itu memulai artikelnya dengan sebuah refleksi pribadi, teman-teman. Jadi di sana tuh ia menceritakan waktu pertama kali dia tuh mengenal wartel di tahun 1998 saat masih kecil. Nah, bayangin tuh tahun 1998. Aku 2004 ya, baru belum lahir itu berarti ya. Terus, nah buat dia ya waktu itu wartel itu terlihat keren banget gitu, bahkan kayak terasa mewah pada saat itu. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa menelepon dari sana. Jadi wartel itu benar-benar sebuah hal yang penting ya teman-teman, karena kalau dengan wartel itu kita bisa berkomunikasi, bisa kangen-kangenan, rindu-rinduan gitu kan, bisa berbasa-basi gitu kan. Sebelum adanya HP ya, ada internet gitu. Jadi dulu tuh ya wartel itu yang paling berharga gitu. Kadang orang tuh sampai rela antri gitu loh. Jadi wartel atau warung telekomunikasi ini sebenarnya itu lahir ya dari kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi yang cepat dan juga merata. Jadi pada saat itu PT Telkom Indonesia itu bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuka layanan wartel di berbagai daerah gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya sederhana gitu loh, tapi penting dalam pemerataan akses telekomunikasi. Bayangin aja ya teman-teman, sebelum ada wartel, orang-orang desa itu masih pakai surat lewat pos buat kabar-kabaran doang loh, bayangin. Padahal ya kalau pakai surat itu kan pasti membutuhkan waktu gitu loh. Jadi kalau kita mau komunikasi aja kita harus membutuhkan waktu untuk berhari-hari bahkan gitu loh, tergantung dari jaraknya teman-teman. Jadi kemunculan wartel itu seperti revolusi kecil di bidang komunikasi. Oke, nah buat peran wartel sendiri dan juga fungsinya. Jadi wartel itu bukan cuman tempat telepon ya teman-teman, tapi juga jadi simbol kemajuan pada saat itu ya. Jadi di sana itu kedatangan wartel itu seperti suatu hal yang benar-benar mampu untuk membantu masyarakat ya, terutama mereka yang punya keluarga kerja di luar negeri, contohnya seperti misalnya TKI di Malaysia atau di Arab Saudi. Jadi buat tetap terhubung gitu, jadi nggak sampai miskomunikasi teman-teman. Nah, menurut penulis di sini ya teman-teman, di Desa Wangkal ya khususnya Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, wartel itu bahkan jadi semacam pusat kegiatan sosial baru loh. Bayangin ya, orang rela antri-antrian ya cuman buat bisa ngobrol ya, nunggu giliran ya, kemudian saling tukar kabar gitu kan. Jadi bener-bener penting banget teman-teman. Nah, kalau dipikir-pikir ya, wartel itu mirip banget sama tempat nongkrong digital zaman sekarang, hampir sama ya kan. Nah, bedanya itu ya, dulu ya di balik wartel kita itu cuma bisa ngobrol lewat suara gitu loh. Kita nggak bisa nih orang gimana ya keadaannya, pucet, sehat kah atau lagi sakit kah, kita nggak bisa. Kita cuma bisa mendeskripsikannya ya itu lewat suara. Oh, ini suaranya kayaknya lagi semangat nih, oh dia lagi sehat nih, oh suaranya lagi pelan, apakah lagi sedih kah ataukah lagi sakit kah gitu. Jadi kita cuma bisa mengetahui ya itu lewat suara doang gitu teman. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan lewat kayak sekarang gitu ya VC kan, kalau misalkan orang lagi kangen gitu kan, kita bisa tahu nih, oh nih orang ternyata semakin sekarang ya
itu makin gendut atau mungkin makin cantik ya kan. Tapi kalau di zaman dahulu itu nggak bisa teman-teman. Nah, sekarang ya lewat smartphone kita tuh bisa video call, kirim foto, bahkan live bareng orang, bisa live bareng ya di beda benua gitu. Jadi kita bisa live nih sama semua orang ya, berbeda-beda orang gitu ya. Entah itu dari benua Asia, benua Eropa gitu loh. Jadi bener-bener kemajuan yang sangat maksimal menurut saya. Nah, tapi teman-teman, seperti kata pepatah ya, yang naik pasti akan turun. Jadi, wartel itu juga nggak bisa bertahan lama, teman-teman. Sekitar tahun 2003 atau 2004 ya, pada saat saya lahir ya, itu tepatnya tahun ya. Indonesia itu mulai dibanjiri oleh handphone. Nah, awalnya memang mahal, teman-teman, dan juga langka gitu. Tapi makin lama makin terjangkau karena semakin banyaknya stok gitu ya. Nah, begitu HP masuk ke pedesaan ya, masyarakat itu langsung beralih. Wartel itu seakan-akan kayak langsung drop gitu, langsung mulai sepi. Nah, menurut penulis ya, kemunduran wartel ini bukan cuman karena faktor teknologi, tapi juga karena perubahan gaya hidup dan juga persepsi. Nah, orang merasa lebih keren. Kenapa? Karena praktis gitu loh, punya HP sendiri ketimbang antri di wartel ya kan, berjam-jam gitu. Jadi wartel itu pelan-pelan kehilangan fungsinya, dari simbol kemajuan jadi kenangan masa lalu, ya kan? Nah, bagian ini menarik banget teman-teman. Kalau kita lihat ya dari sisi sejarah sosial, kisah wartel ini tuh sebenarnya seperti contoh kecil dari perubahan sosial akibat dari teknologi. Dulu, wartel itu adalah teknologi baru yang mengubah pola komunikasi masyarakat gitu. Tapi kemudian ia juga jadi korban gitu loh dari inovasi berikutnya, yaitu HP dan juga internet. Nah, menurut aku pribadi ya teman-teman, artikel ini bukan sekedar hanya sebatas nostalgia gitu, tapi juga mengingatkan kita, jadi pengingat bahwa setiap inovasi itu selalu membawa dua sisi, yaitu kemajuan dan yang kedua adalah kehilangan. Kemajuan karena teknologi mempermudah hidup, tapi juga kehilangan karena ada aspek sosial yang hilang, seperti interaksi langsung di wartel tadi. Jadi yang tadinya akrab gitu kan, karena kita sama-sama antri di wartel gitu kan, sekarang udah nggak bisa gitu loh. Jadi karena adanya handphone ini, orang itu tanpa harus menunggu antri-antri, tanpa harus bertemu banyak orang, kita udah bisa berkomunikasi gitu loh, fleksibel gitu ya. Jadi kalau dulu wartel itu mempertemukan orang di ruang tunggu ya, sekarang HP itu mengambil alih ya. HP ini jadi sering membuat kita sibuk sendiri dengan layar masing-masing. Seperti ironis tapi juga nyata. Nah, menurut aku ya, gaya penulisan dari Bapak Sahroni Romadoni ini, Bapak Sahrul Romadoni ini enak ya dibacanya, naratif, sederhana, tapi juga punya makna yang mendalam gitu. Di sini ia itu berhasil ya menggabungkan antara pengalaman pribadi dengan analisis sosial. Ya, sebagai pembaca ya teman-teman, kita nggak cuma belajar bagaimana sejarah wartel, tapi kita juga diajak untuk merenung soal bagaimana teknologi itu mampu mengubah cara kita hidup dan juga berinteraksi. Nah, kalau dijadikan bahan pelajaran, artikel ini bisa banget ya teman-teman kalau dipakai untuk topik sejarah sosial, ekonomi, dan juga perubahan teknologi di Indonesia. Cocok buat mahasiswa, pelajar, atau siapa aja yang suka sejarah dan juga perkembangan teknologi. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah review dan pembahasan artikel dari wartel dalam arus perkembangan zaman. Kesimpulannya adalah wartel itu bukan cuma tempat nelpon ya, tapi bagian dari sejarah perjalanan komunikasi di Indonesia. Ia juga pernah berjasa ya, pernah jadi ikon dan kini sekarang menjadi sebuah kenangan gitu. Kalau kamu dulu sempet ya ngerasain zaman wartel ya, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya, biar kita nostalgia bareng. Nah,
Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten seputar sejarah dan perubahan sosial kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.